Imam An-Nawawi lebih cenderung kepada pendapat pertama. Orang yang hidup di masa fatrah diazab. Lalu mana yang lebih kuat? Warrajih, yang lebih kuat pendapatnya, annal qa'idata syar'iyah taqul i'malud dalilain awla min ilgha'i ahdihima wa annahu mata ma'amkanal jam'u bainal adillah fala yusaru ila ghairihi. Ada satu kaidah dalam syariat bahwa mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada menggugurkan salah satunya. Kalau ada dua dalil seolah-olah saling bertolak belakang, kompromikan dulu selama memungkinkan untuk dikompromikan. Jangan sampai wah ini mah bertolak belakang, akhirnya salah satu dihapus atau tidak dipakai, satunya lagi dipakai. Kompromikan dulu selama memungkinkan untuk dikompromikan. Dan kedua dalil yang sepintas seperti bertolak belakang ini bisa dikompromikan di dalam syariat, baik masalah fikih maupun masalah akidah. Banyak dalil yang sepintas seperti bertolak belakang. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis. Contoh ayat, Allah dalam satu ayat menyatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ayat ini menyatakan Nabi memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat lain Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang beri hidayah kepada siapa aja yang dikehendaki. Yang satu menyatakan Nabi benar-benar memberi hidayah, ayat lain menyatakan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Bertolak belakang? Sepintas iya. Tapi oleh para ulama dikompromikan. Yang dimaksud engkau memberi hidayah, maksudnya hidayah irsyad wad dilalah. Dalam bentuk ilmu, penjelasan, penerangan, pencerahan, dakwah, itu hidayah. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus, maknanya memberikan ilmu, pencerahan, bimbingan, informasi, penjelasan kepada jalan yang lurus. Adapun ayat engkau tidak bisa memberi hidayah, maknanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik mah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa ngasih, para nabi tidak. Makanya tak heran di kalangan para nabi orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh, Nabi Lut, istri-istrinya, anaknya ada yang kafir. Nabi Ibrahim tukang memberantas patung, bapaknya tukang bikin patung untuk disembah. Nabi Musa, musuh besarnya siapa? Ayah angkatnya, yaitu siapa? Si Fir'aun. Nabi Muhammad SAW, pamannya yang besar jasanya bagi perjuangan dan dakwah beliau, Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Itu tidak bisa diberi hidayah taufik. Para nabi kita hanya bisa memberi hidayah irsyad wad dilalah, berupa ilmu, penjelasan, dakwah, pencerahan. Itu hidayah. Sehingga ada dua jenis hidayah. Hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, berupa pencerahan, penerangan, penjelasan, dan yang kedua hidayatut taufiq. Hidayah irsyad wad dilalah wajib kita sampaikan. Itulah dakwah. Hidayah taufik Allah lah yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan. Terkompromikan dua
keterangan yang sepintas seperti bertolak belakang. Dalam masalah fikih, Nabi SAW menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Hadis ini sahih. Imam Ibnu Hajar memuat hadis ini dalam kitab Bulughul Maram, bab pembatal wudu. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, apakah menyentuh kemaluan faraj itu membatalkan wudu, beliau menyatakan la innama hiya bid'atun minka. Enggak batal, karena kemaluanmu bagian dari tubuhmu. Kalau disentuh batal, kenapa kalau nempel enggak batal gitu ya. Ini seolah-olah bertolak belakang. Yang satu menyatakan batal, yang satu menyatakan tidak. Mana yang sahih? Dua-duanya sahih. Mana yang lebih kuat? Jangan dulu bicara kuat dan lemah, lalu yang dianggap lemah dibuang, yang dianggap kuat diambil. Jangan, kompromikan dulu. Kemaluan yang membatalkan itu adalah bila menyentuhnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, gatal digaruk, atau basah kemudian dielap, atau ada semut yang hitam nempel diambil, itu tanpa syahwat dan itu sangat mungkin terjadi, enggak batal. Adapun kalau menyentuhnya dengan syahwat, beda itu. Beda dengan menyentuh bagian lain, baru membatalkan wudunya. Dikompromikan dulu.